Tradisi Idul Fitri di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini kita masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri. Ada yang menarik bagi bangsa Nusantara terkait dengan tradisi-tradisi yang muncul dalam ritual Idul Fitri ini. Kita melihat beberapa daerah mulai dari Jawa, Aceh, Sumatera, kemudian Bugis, Sasak, Lombok memiliki tradisi-tradisi yang unik ketika merayakan Hari Raya Idul Fitri. Nah, salah satu tradisi yang populer adalah tradisi Grebeg Sawal yang dilakukan di Keraton Yogyakarta dan Solo. Nah, Grebeg Sawal ini adalah suatu tradisi di mana para sultan atau sultan merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama-sama dengan para kawula dan umat Islam yang ada di alun-alun, ya. Pada perayaan Grebeg Sawal ini, sultan akan menemui masyarakat, ya di situ diarak gunungan-gunungan, ya, yaitu suatu ya semacam sesajen yang berbentuk gunung itu ya, yang terbuat dari beberapa hasil pertanian, palawija, makanan dan lain sebagainya, diarak, kemudian setelah sampai di alun-alun didoain, kemudian ini menjadi barang rebutan yang diperebutkan oleh para masyarakat, ya. Inilah tradisi yang baik karena bisa mencerminkan spirit, makna, tujuan dari Idul Fitri itu sendiri. Kembali kepada kefitrian, kesucian jiwa dan hati, saling memaafkan. Dan itu disimbolisasikan dengan gunungan sebagai wujud syukur untuk mengundang umat berkumpul datang bersama-sama di situ. Luar biasa. Dan ini menurut saya karena tidak bertentangan dengan syariat, justru mengaktualisasikan nilai-nilai yang ada dalam syariat itu. Maka ini tetap diperbolehkan gitu ya. Karena ini punya akibat baik, punya kemaslahatan bagi umat. Ada juga tradisi Megeng yang terjadi di Aceh misalnya. Tradisi Megeng ini adalah ketika menjelang Idul Fitri atau pada saat merayakan Idul Fitri, umat Islam datang ke masjid dengan membawa berbagai macam makanan, ya, terutama kare, rendang, daging kerbau atau daging sapi yang dimasak, ya, kemudian dimakan bareng-bareng di situ, gitu ya, sehingga suasana menjadi akrab, ya, menjadi erat hubungan antar sama manusia. Dan beberapa tradisi lain, ya, ada tradisi lampor, ya, di mana merayakan Idul Fitri ini dengan membawa obor, ya. Mereka jalan beramai-ramai membawa obor. Ini menjadi simbol bahwa nur ilahi sudah datang menerangi jalan hidup manusia. Bahwa agama Islam yang dibawa Rasulullah itu adalah mentransformasikan manusia minad dzulumati ilan nur, dari era kegelapan menuju era yang terang benderang. Maka sebagai simbolisasi dari terjadinya transformasi dari kegelapan ke masa yang terang benderang itu, pada saat Idul Fitri umat Islam di kampung-kampung, ya, terutama di daerah Melayu dan bahkan ini di beberapa tempat di Jawa, mereka membawa obor keliling kampung, keliling desa sambil membacakan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Mereka keliling kampung, arak-arakan, anak-anak, orang dewasa bersatu padu membawa obor sebagai simbolisasi bahwa telah datang masa kebahagiaan, masa sukacita, keluar dari belenggu kegelapan menuju belenggu penerangan, sehingga jiwa hati kita terpancar oleh nur ilahi, menjadi bersih, suci, fitri kembali. Inilah kreativitas dan inovasi bangsa Nusantara.
ketika menerima ajaran Islam yang luar biasa. Mereka menerima Islam dengan penuh sukacita, kemudian mengekspresikan dengan laku-laku hidup yang sangat baik, dengan ritual-ritual yang sangat indah, sehingga menjadi tradisi yang turun-temurun dan berlangsung hingga saat ini. Dulu belum ada teknologi yang membantu manusia untuk bersilaturahmi. Saat ini proses transformasi silaturahmi ini sudah banyak digantikan oleh teknologi lewat WhatsApp, lewat FB, lewat media-media sosial. Manusia saling bersilaturahmi, bermaaf-maafan. Mungkin itu secara syar'i sah dan diperbolehkan karena sudah ada ijab antara satu manusia dengan manusia yang lain untuk saling memaafkan. Tetapi akan lebih baik kalau proses saling memaafkan, prosedur saling memaafkan ini tidak sekedar terucap melalui teks kata-kata yang dihadirkan oleh perangkat teknologi, tetapi juga melalui kehadiran langsung secara personal, terjadi hubungan fisik antara sesama manusia untuk saling memaafkan di hari raya ini. Karena bagaimanapun aspek-aspek afektif manusia, rasa yang timbul dari dada dan hati manusia tidak bisa tergantikan oleh teknologi. Maka ada baiknya kita kembali merenungkan berbagai macam ritual tradisi yang sudah dibangun oleh para leluhur kita untuk merayakan Idul Fitri, supaya benar-benar menjadi sarana untuk mentautkan rasa, merajut hati, dan menyatukan jiwa, sehingga betul-betul Idul Fitri memiliki makna lahir dan batin, memiliki makna tekstual dan emosional, sehingga kefitrian kita bisa memiliki akar yang kuat. Oke guys, selamat merayakan Idul Fitri dengan berbagai macam tradisi dan ritual yang ada. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sarana memperkuat jiwa dan hati kita, sehingga betul-betul kembali pada kesucian dan kefitrian hati. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.